Kementerian Agama atau Kemenak saat ini menggulirkan wacana program penceramah bersertifikat. Rencananya program tersebut akan diikuti 8.200 orang mubaligh Republika.id. Dalam pelaksanaannya, Kemenak juga akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga semisal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Terkait itu, Ustadz Abdus Somad mengatakan program penceramah bersertifikat tidak urgen dilakukan pemerintah. Bahkan hal itu cenderung akan menimbulkan kontroversi di tengah umat Islam. Ustadz Abdul Somad atau UAS pun berharap Menteri Agama atau Menak Fahrul Razi dapat lebih bijak dalam mengeluarkan suatu isu. Lebih lanjut, alumnus Universitas Al-Azhar Kairo itu menyarankan Menak agar mencontoh program-program yang pernah dijalankan beberapa pucuk pimpinan Kemenak masa silam. Misalnya, mantan Menteri Agama Muhammad Maftuh Masyuni UAS mengenang Menteri yang berpulang ke rahmatullah pada 2016 lalu itu pernah mengadakan tes seleksi calon dosen pegawai negeri sipil atau PNS di Mesir dan Maroko. Dengan upaya tersebut, pemerintah saat itu melakukan jemput bola untuk merekrut alumni dari berbagai kampus terkemuka di Timur Tengah. Mereka yang lolos selanjutnya ditugaskan untuk mengajar di sejumlah sekolah tinggi agama Islam dari Sabang sampai Merauke. Dalam skala luas, terobosan Maftuh Masyuni berdampak pada peningkatan mutu pendidikan agama di Indonesia. Bagi UAS, legasi sang mantan menteri patut dicontoh. Semoga Pak Fahrul Razi meninggalkan legasi yang dikenang abadi sehingga akhir zaman daripada pengurus program-program kacang-kacang yang kontroversial, ujar mubaligh kelahiran Asahan Sumatera Utara itu kepada Republika kemarin. Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Kemenak Kamarudin Amin mengatakan program penceramah bersertifikat merupakan arahan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang saat ini juga menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kamarudin menampik bila ada anggapan program tersebut diasosiasikan sebagai upaya menjaring dai-dai yang pro pemerintah. Program ini bukan sertifikasi penceramah tetapi penceramah bersertifikat, jadi tidak berkonsekuensi apapun, enggaklah diasosiasikan sebagai filter dai pro pemerintah, ucap dia saat dihubungi Republika kemarin. Program sertifikasi dai yang akan diterapkan Kementerian Agama Kemenak mendapatkan penolakan dari banyak pihak. Alasannya, Kemenak tidak punya kewenangan soal itu. Kemudian, sertifikat dai nantinya akan membatasi aktivitas para penceramah. Hal ini seperti diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI Tengku Zulkarnain yang menyatakan penolakan terhadap program sertifikat penceramah yang tengah diwacanakan Kementerian Agama. Secara tegas, kami menolak sertifikasi dai yang akan dilakukan oleh Kemenak RI, ujar Tengku Zul dikutip akun Twitternya. Kemenak tidak punya hak atas itu. Kedua hal itu akan membuat seluruh dai yang jumlahnya puluh juta orang tidak bisa dakwah karena disweeping di mana-mana, ucap Tengku Zul. Juru bicara alumni 212 ini mengatakan sertifikat dai seolah Kemenak akan melakukan penekanan terhadap para dai, padahal mereka berceramah tidak digaji oleh pemerintah. Dai bukan pengajar, dia hanya mengajak dan tidak mendapatkan gaji dari negara. Sampai di sini bisa paham. Sertifikasi dai tidak perlu kecuali mau menekan dai, tulis Tengku Umar. Tengku Zul lantas mengaku khawatir jika para pejabat di lingkup Kemenak yang justru tidak bisa baca Al-Quran. Saya khawatir kalau dites baca Al-Quran justru ada banyak pejabat Kemenak RI yang tidak lulus bacaan surat Al-Fatihahnya. Kualitasnya di bawah standar sahnya sholat, tandasnya.